Si kembar pun mengangguk, lalu mereka pergi menghampiri Bila. "Mama," panggil Bara dan Bagas. "Nak, kalian dari mana aja? Kan Mama udah bilang jangan jauh-jauh dari Mama, Nak." Bila belum menyadari kalau ada seorang wanita di dekat si kembar. "Permisi," sapa Nyonya Aleta. Bila melihat ke arah Nyonya Aleta, lalu melihat si kembar bergantian. "Kamu ibunya si kembar ya?" "Betul, Bu. Ibu ini siapa ya?" "Saya Aleta. Saya nggak sengaja ketemu si kembar di sana tadi mungut botol." "Apa anak-anak saya nakal, Bu?" tanya Bila, khawatir melihat Nyonya Aleta takut-takut. "Enggak kok, cuma tadi Bagas dituduh nyuri sama penjual sayur di sana. Dan saya langsung dengan cepat menyela ucapannya karena saya lihat Bagas cuma mungut botol bekas saja. Anak saya bukan pencuri, Bu. Kami cuma mungut botol bekas buat dijual agar bisa beli makan. Saya nggak pernah mengajari kedua anak saya mencuri," ucap Bila cepat. "Iya, saya tahu kok. Kamu tenang aja." Nyonya Aleta tersenyum melihat Bila. "Anak kamu sudah besar ya?" tanya Nyonya Aleta. Bila mengernyitkan keningnya heran melihat wanita yang terlihat glamor itu. Sedangkan Nyonya Aleta hanya tersenyum. "Kamu pasti nggak kenal ya, karena waktu itu kamu udah pergi dari rumah sakit." "Jadi ibu yang nolongin saya waktu saya pingsan di jalan masuk pasar ini, Bu?" "Iya, kamu gak sadarkan diri dan saya beserta supir membawa kamu ke rumah sakit." "Terima kasih banyak, Bu. Maaf, saya langsung buru-buru pergi karena harus bekerja." "Gak apa-apa. Berarti waktu itu kamu hamil anak kembar ya?" "Iya, Bu. Saya pikir cuma satu saja, tapi setelah lahiran ada dua." Bila tersenyum melihat kedua putranya. "Kak," panggil Ayu mendekat sambil membawa karung berisi banyak botol. Nyonya Aleta melihat penampilan keempat orang yang saat ini sedang berdiri di dekatnya sangat memprihatinkan dengan penampilan yang tak terurus. "Tolong jangan tolak pemberian saya. Saya ingin memberikan kalian pakaian." Bila dan Ayu melihat ke arah Nyonya Aleta. Baru kali ini mereka bertemu seseorang yang mau menolong mereka. "Anggap saja ini rezeki buat kalian dari saya. Saya kasihan lihat kembar, apalagi tadi hampir dituduh mencuri," ucap Nyonya Aleta dengan dada yang terasa sesak melihat dua bocah kembar itu yang hanya diam saja. "Saya merasa tidak enak, Bu. Apalagi kita baru bertemu tapi ibu sudah mau menolong kami." "Enggak apa-apa, lagian saya juga senang berbagi. Apalagi kan kalau berbagi sesama itu bisa jadi pahala juga untuk kita." "Kalau gitu ayo ikut saya, kita belanja di mall," ajak Nyonya Aleta. "Bu, di toko pinggiran saja, enggak usah ke mall." "Enggak apa-apa, lagian saya juga ingin mengajak si kembar jalan-jalan ke mall." "Kembar mau kan?" "Mall itu apa, Bu? Kita baru dengar," ucap Bara. "Mall itu pusat perbelanjaan, sayang. Di sana ada banyak baju, makanan, dan lain-lain." "Kita belum pernah ke mall, Bu." "Iya kan, Kak?" ucap Bagas melihat sang kembaran dan Bara mengangguk kecil. "Kalau gitu ayo kita ke mall sekarang." "Kita belanja aja," Nyonya Aleta lagi. "Nanti bagaimana sama botol ini, Bu?" tanya Bila. "Ayo bawa saja, kita taruh di bagasi mobil. Bagasinya agak besar kok muat untuk karung ini." "Apa enggak apa-apa, Bu?" "Enggak apa-apa, ayo kita pergi sekarang," ajak Nyonya Aleta. Mereka lalu pergi menuju mobil. Pak supir yang sedang menunggu di sana kaget melihat majikannya membawa 4 orang yang tak dikenal itu. "Pak, kita ke mall ya." "Sekarang, Nyonya?" "Iya, sekarang." "Bagaimana sama Tuan, Nyonya? Nanti Tuan nungguin lagi di rumah." "Nanti saya telepon suami saya, dia pasti ngerti kok." "Ya sudah, ayo silakan masuk semua." Nyonya Aleta duduk di kursi depan bersama Pak sopir, sedang Bila, si kembar, dan Ayu duduk di kursi belakang. Tiba di lobi mall, semuanya lalu turun dari mobil.
Bila mengajak kedua putranya dan juga sang adik Ayu. Bu, apa kami sebaiknya tunggu di sini saja? Melihat kondisi kami yang seperti ini, pasti bakalan diusir sama petugas di sini. Enggak apa-apa, siapa yang berani ngusir kalian? Dia akan berhadapan dengan saya. Ayo kita langsung masuk, ajak Nyonya Aleta. Mau tidak mau, Bila pun mengajak si kembar dan Ayu ikut masuk bersama Nyonya Aleta. Bila melihat banyak pengunjung mal yang menatap aneh pada Bila, si kembar dan juga Ayu. Karena saat ini penampilan mereka seperti gembel, sedangkan Nyonya Aleta hanya santai saja ikut berjalan bersama mereka. Bu, stop dulu bu. Ini kalian mau kemana ya? Tanya seorang petugas. Ngapain kamu ngalangin jalan mereka? Ucap Nyonya Aleta dengan suara dingin dan juga tatapan tajam ke arah petugas itu. Nyonya Aleta, maaf, saya hanya menahan mereka yang masuk ke sini dengan penampilan lusuh seperti ini. Mengangguk pengunjung lain. Nantinya Nyonya, ucap petugas itu dengan hormat. Mereka datang ke sini bersama saya, jadi kalian jangan pernah menghalangi mereka. Kalau masih ingat bekerja di sini, ucap Nyonya Aleta yang terdengar seperti ancaman bagi petugas itu. Maafkan saya Nyonya. Ayo, udah gak usah dengerin mereka. Gak usah pusingin pengunjung lain juga, ajak Nyonya Aleta lagi. Saat mereka melewati toko permainan, membuat si kembar bersorak senang karena di sana semua permainan ada. Ma, lihat deh di sana ada banyak mainan, Ma, tunjuk Bara. Nah, mainan di sana itu mahal-mahal. Kita kan gak punya uang, ucap Bila pelan. Iya juga ya, maafin kita ya Ma, ucap Bara. Dan itu semua bisa didengar oleh Nyonya Aleta. Bila mengusap kepala dua putranya dengan sayang, terlihat jelas kalau kedua bocah kembar itu sangat menginginkan mainan di sana, karena mainan mereka hanyalah barang bekas di rumah. Mereka terus berjalan sampai tiba di sebuah toko baju yang sangat besar. Ayo, jangan malu-malu, nggak ada yang berani menatap kalian remeh di sini. Bu, baju-baju di sini mahal-mahal semua. Saya nggak enak, Bu. Nggak apa-apa, ayo dipilih baju untuk kembar dan juga untuk kalian berdua. Soal harga nggak usah dipikirkan, nanti biar jadi tanggung jawab saja. Nyonya Aleta juga tidak tinggal diam. Wanita itu juga membantu Bila untuk memilih-milih baju karena dilihat-lihat Bila seperti merasa tidak enak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, tapi Nyonya Aleta belum juga kembali dari pasar, membuat Tuan Hardi yang sedari tadi menunggu pun mulai khawatir karena tidak biasanya sang istri pulang telat. Kemana sih? Kok lama banget? Biasanya juga cepat banget baliknya. Tuan Hardi mulai menyalakan ponsel dan bersiap akan menghubungi sang istri. Halo Ma, ada di mana? Kok belum balik juga sih? Tanya Tuan Hardi saat sambungan teleponnya sudah terhubung. Halo Pak, Mama lagi di mall Pak. Mungkin Mama pulangnya agak telat dikit. Soalnya Mama ada urusan penting, jawab Nyonya Aleta yang sibuk memilih baju-baju di seberang sana. Kok udah di mall aja? Bukannya cuma izin ke pasar? Nak, sini, mau nggak yang ini? Mau Bu, ini bagus sekali. Suara Nyonya Aleta yang sedang mengobrol bersama si kembar terdengar oleh Tuan Hardi, membuat pria parubaya itu penasaran sedang bersama siapa istrinya di mall. Halo Ma, Mama lagi sama siapa? Kok ada suara anak kecil di situ? Nanti Mama ceritain sampai rumah Pak. Udah dulu ya Pak, bye. Sambungan telepon lalu terputus. Lagi ngomong sama siapa sih dia? Kok kedengarannya ada anak kecil ya? Tuan Hardi berbicara seorang diri. Tuan Hardi bersiap akan beranjak saat tiba-tiba kepalanya terasa sakit.
dan sekelebat bayangan bermunculan di ingatan pria parubaya itu. "Tuan, Tuan tidak apa-apa?" tanya pelayan dengan cepat menghampiri sang majikan. "Kepala saya sakit banget, tolong kamu ambilkan saya air." "Baik Tuan." Pelayan itu segera berlalu menuju dapur untuk mengambil air. Tuan Hardy masih memijit pelipisnya yang masih terasa berdenyut. Sekelebatan ingatan tentang sang putra duduk di kursi roda dan menikah dengan seorang gadis membuat Tuan Hardy berpikir keras. Apa sekarang Raka sudah sembuh? Bukannya Raka buta dan juga lumpuh? Dan siapa gadis yang dinikahi oleh Raka? Ucap Tuan Hardy seorang diri masih berusaha keras untuk mengingat. "Ini airnya Tuan." "Terima kasih." Tuan Hardy meminum air itu sampai habis, lalu melihat pelayan yang masih berdiri di sana. "Kau sudah lama bekerja di sini bukan?" "Lumayan lama Tuan, semenjak Tuan menikah dengan Bu Nadine." "Nadine siapa itu?" "Aduh, ini aku gimana cara jelasinnya ya? Bingung, takut salah, nanti bisa dimarahin sama nyonya lagi," ucap pelayan itu dalam hati. "Kenapa kamu diam? Apa kamu tahu kalau Raka dulunya pernah menikah?" "Kalau Tuan muda dulu memang pernah menikah sama Non Bila Tuan." "Bila?" ucap Tuan Hardy, dan ingatan kembali berputar di mana Raka menikahi Bila, sampai Bila diajak tinggal bersama mereka. Bila gadis SMA, lalu di mana dia sekarang? Semenjak insiden 5 tahun lalu di mana Tuan muda keracunan, Nona Bila sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah ini Tuan, jelas sang pelayan takut-takut. Tuan Hardy bisa melihat ketakutan di wajah pelayan itu. Tuan Hardy bisa menebak kalau sesuatu pernah terjadi dulu saat dirinya sedang koma hampir 2 bulan. "Aku harus mencari tahu kejadian apa yang sudah terjadi 5 tahun lalu." Dan kata pelayan tadi dia menyebut nama wanita lain. Apa wanita itu ada hubungannya dengan wanita yang dimaksud sama Aleta? Tapi siapa dia? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Ucap Tuan Hardy dalam hati. "Halo Hen, kau cari tahu kejadian apa yang terjadi di masa lalu, kejadian saat saya terbaring koma di rumah sakit." Setelah mendapat sautan iya dari seberang sana, Tuan Hardy langsung mematikan sambungan teleponnya. "Aku yakin banget pasti ada sesuatu yang ditutupi oleh Raka." Bila kaget melihat banyaknya belanja yang saat ini berada di meja kasir. Sudah Bila pastikan kalau semua belanjaan ini pasti akan memakan banyak uang. Bila pikir Nyonya Aleta hanya membeli beberapa baju saja untuk mereka, tapi ia salah. Nyatanya sekarang ada banyak baju yang saat ini sedang dalam proses pembayaran. "Bu, ini banyak banget. Nanti uangnya Ibu bisa habis banyak di sini." "Udah, gak apa-apa. Kamu gak usah mikirin, gak enak." Nyonya Aleta tersenyum melihat Bila. Bila melihat harga yang sudah tertera di layar komputer, sudah menunjukkan angka 4 juta. Belum lagi masih tersisa beberapa baju. "Habis ini kita beli mainan ya." Nyonya Aleta melihat kedua bocah kembar yang berdiri dengan diam. "Ibu serius mau beliin kita mainan?" tanya si kembar bersama. "Iya dong, nanti kita beli mobil yang bisa jalan sendiri." "Bu, gak usah beliin mereka mainan. Ibu udah beliin kita baju banyak banget." Bila sudah merasa sangat tidak enak. "Udah gak apa-apa, cuma mainan saja, harganya gak seberapa kok," ucap Nyonya Aleta. "Ini belanjaannya Bu, totalnya 5.300.000, ucap kasir. "Pakai ini ya Mbak." Nyonya Aleta memberikan kartu berwarna hitam. "Baik Bu, saya proses dulu ya. Ini Bu, struk dan juga kartunya." "Terima kasih ya Mbak. Ayo kita pergi jalan-jalan lagi," ajak Nyonya Aleta.
Mereka lalu keluar dari toko pakaian besar itu setelah habis memborong. "Ayo kita beli mainan sayang," ajak Nyonya Aleta. Si kembar melihat sang mama, sedangkan Bila hanya diam saja karena ia sudah merasa tidak enak dengan Nyonya Aleta yang sudah membelikan banyak baju untuk mereka. "Ayo nak," ajak Nyonya Aleta lagi. "Bu, gak usah ya. Ibu udah beli banyak baju buat kita. Kita gak enak ngerepotin ibu. Lagian di rumah kita juga masih punya permainan kok," ucap Bara. "Kamu pinter banget ngajarin anak kamu. Kalau anak-anak lain mungkin sudah minta ini minta itu. Apalagi sekarang kita sedang berada di pusat perbelanjaan." "Ya udah, tapi ibu sedih loh kalian nolak ibu aja beli mainan." Nyonya Aleta memasang wajah cemberut. "Kalau nggak mau beli mainan, mau ya kita makan siang dulu?" ajak Nyonya Aleta. "Makan ayam goreng, Bu?" tanya Bagas cepat. "Bagas pengen makan ayam goreng?" "Iya, pengen banget, Bu. Kemarin Om Baik juga beliin kita ayam goreng." "Om Baik? Om Baik siapa?" Nyonya Aleta menatap Bila. "Om Baik yang udah anterin kita pulang, Bu. Sama beliin kita sendal ini." "Om Baik itu mobilnya juga bagus. Iya kan, Kak?" ucap Bagas yang mendapat anggukan dari sang kakak. "Ayo kita langsung cari makan saja," ajak Nyonya Aleta. Mereka langsung masuk ke dalam salah satu restoran bintang 5, tapi Nyonya Aleta berhenti sejenak karena ingin membalas pesan. Bila, Ayu, si kembar bersiap masuk duluan dan melihat penampilan Bila, Ayu dan si kembar membuat mereka langsung dihadang lagi oleh petugas yang sedang berjaga. "Maaf, kalian tidak bisa masuk ke dalam," ucap petugas itu melihat penampilan mereka saat ini. "Kenapa kita nggak boleh masuk, Om?" tanya Bara. "Lihat dong pakaian kalian seperti gembel saja." "Mungkin mereka ini gembel yang kesasar di mall ini." "Hei, tempat kalian itu bukan di sini," ucap petugas yang satunya. "Kenapa nggak masuk?" Nyonya Aleta menghampiri Bila dan yang lain. "Kita nggak bolehin masuk, Bu. Katanya kita gembel yang kesasar di sini," kata Bagas. "Kalian melarang mereka masuk?" Nyonya Aleta menatap tajam para petugas itu. "Maaf Nyonya, tapi penampilan mereka akan mengganggu pengunjung lain di dalam restoran ini." "Saya bisa saja membuat restoran ini bangkrut sekarang juga," ancam Nyonya Aleta. "Bu, enggak apa-apa, lebih baik kita balik saja, Bu. Enggak enak juga sama pengunjung di dalam." "Enggak, kita akan makan di restoran ini." "Ada apa ini?" tanya seorang pria berpakaian rapi. "Nyonya Aleta, apa anak buah saya melakukan kesalahan?" "Iya, mereka sudah melarang mereka masuk. Mereka ini datang bersama saya ke sini dan saya nggak terima mereka dihina seperti tadi." "Maafkan kami Nyonya," dua petugas itu langsung menundukkan takut. "Maafkan anak buah saya Nyonya, nanti saya akan tegur mereka," ucap pria itu. "Ayo kita masuk," ajak Nyonya Aleta. Mereka semua lalu masuk dan duduk di salah satu meja panjang, dan tanpa menunggu lama, Nyonya Aleta langsung memesan banyak menu-menu mahal tanpa melihat harganya sama sekali. "Maaf, kalau boleh saya tahu, papanya si kembar kemana?" tanya Nyonya Aleta di sela mereka menunggu menu pesanan. Bila terdiam cukup lama dan hal itu membuat Nyonya Aleta paham dengan diamnya wanita yang duduk di dekatnya itu. "Saya dan papanya kembar sudah berpisah, Bu. Semenjak saya baru tahu kalau saya lagi hamil." "Jadi mantan suami kamu nggak tahu kalau kamu lagi hamil waktu itu?" "Enggak, Bu. Saya juga udah mutusin nggak ngasih tahu dia. Lagian dia juga udah nggak mengharapkan saya lagi," ucap Bila tersenyum kecut mengingat kejadian 5 tahun lalu di mana Bila baru keluar dari penjara. "Tapi kamu orang tua yang hebat, bisa menjadi ibu sekaligus ayah buat si kembar. Saya bangga sama kamu," ucap Nyonya Aleta mengusap lengan Bila.
Mau tidak mau saya harus berjuang untuk mereka, Bu, karena cuma saya yang bisa mereka harapkan. Wanita ini benar-benar hebat. Aku berencana menjodohkan dia dengan Raka. Raka kan gak masalah kalau dijodohkan sama janda. Apalagi udah sepakat sama anaknya yang kembar lagi, ucap Nyonya Aleta dalam hati. Tak berselang lama, menu pesanan mereka diantar oleh dua pelayan. Si kembar melihat menu yang ditata di atas meja, menu makanan yang baru mereka lihat, tapi tidak dengan Nyonya Aleta. Dan kedua bocah kembar itu sudah tidak sabar ingin segera mencicipi makanan itu. Sal, kamu tidak melihat kembar yang kemarin di jalan? Tanya Raka. Tidak, Bos, ada apa? Enggak apa-apa, aku pikir kamu melihat mereka. Apa kita ke tempat tinggal mereka saja? Kebetulan kita lewat sana, Bos. Boleh, aku juga tiba-tiba jadi rindu sama mereka, ucap Raka tanpa sadar membuat Faisal heran. Tak berselang lama, mobil berhenti di tempat kemarin. Raka dan Faisal turun dari mobil dan langsung berjalan menuju tempat tinggal si kembar. Sepanjang perjalanan, Raka dan Faisal ditatap oleh penghuni di sana. Mereka heran ada orang berpakaian rapi masuk ke sana. Seperti nggak ada orang, Bos, ucap Faisal saat mereka baru saja tiba di depan tempat tinggal si kembar. Entah kenapa Raka tiba-tiba sedih karena tidak bisa bertemu si kembar. Om, cari siapa? Tanya dua bocah kecil yang kebetulan lewat. Yang tinggal di sini kemana ya? Kok nggak ada orang? Tanya Faisal. Oh, mereka tadi pergi mulung, Om. Mungkin nanti pulang sore, jawab salah satu bocil itu. Yang tinggal di sini pergi mulung semua? Tanya Faisal. Iya, Om, Bara, Bagas, kakaknya sama mamanya juga. Ya sudah, makasih ya. Iya, Om. Apa kita balik saja, Bos? Iya, kita balik saja. Nanti kapan-kapan lagi kita ke sini. Raka dan Faisal lalu kembali ke mobil. Raka melihat sekeliling. Mereka berharap bisa melihat si kembar. Tapi tidak, entah kenapa Raka begitu ingin bertemu kedua bocah kembar itu lagi sekarang. Jalan aja, Sal. Mobil lalu meninggalkan tempat itu dan tak lama kemudian mobil mewah baru saja tiba di sana. Saya boleh ikut ke tempat tinggal kalian? Tapi di sana kotor, Bu, banyak sampah-sampah yang berserakan, ucap Bila. Enggak apa-apa, saya cuma ingin melihat tempat tinggal kalian saja. Ya udah, ayo Bu, ajak Bila. Lalu mereka semua turun dari mobil. Pak sopir tidak lupa juga menurunkan karung berisi botol bekas dan membawanya. Sepanjang jalan menuju tempat tinggal si kembar, Nyonya Aleta terus memperhatikan sekitar mereka. Dan tak lama kemudian mereka sampai di depan tempat tinggal si kembar. Nyonya Aleta merasa iba melihat tempat tinggal yang tak layak itu hanya terbuat dari kardus bekas dan akan sangat bahaya di sana. Tapi buat Bila dan yang lain yang mungkin sudah terbiasa itu tidak masalah. Nyonya Aleta melihat si kembar dengan sedih. Entah kenapa Nyonya Aleta hanya selalu sesak melihat kedua bocah kembar itu hanya tinggal di tempat kumuh seperti ini. Ibu mau masuk? Tanya Bagas. Boleh, ayo Bu, ajak Bagas membuka pintu yang hanya terbuat dari kardus dan hanya ada tempat tidur dengan karpet usang dan dua bantal kecil dan juga ruangan kecil dan tumpukan barang bekas di sudut tempat tidur. Itu apa? Nyonya Aleta menunjuk barang bekas di sudut. Itu mainan kita, Bu, jawab Bara. Pergi sambil mengambil mainan motor yang sudah tak ada bolanya lagi. Mainan yang mereka dapat saat pergi mencari botol bekas, entah itu di tempat sampah atau di jalan. Nyonya Aleta tak bisa lagi menahan air matanya. Hatinya tiba-tiba sesak melihat
Kedua bocah kembar itu yang terlihat bahagia memiliki mainan bekas. "Dapat ini dari mana sayang?" "Dapat di tempat sampah Bu, waktu kita pergi cari botol bekas," jawab Bagas. Rasanya Nyonya Aleta tak dapat meninggalkan si kembar, Bila dan juga Ayu di tempat kumuh itu. Tapi Nyonya Aleta harus segera pulang di rumah, Tuan Hardis sudah menunggu. "Ma, kok pulang wajah sedih gitu?" tanya Tuan Hardi melihat wajah sedih sang istri. Nyonya Aleta masih diam mendudukkan dirinya di salah satu sofa, lalu menatap sang suami yang saat ini sedang menatapnya. "Pa, Mama kasihan sama mereka." "Kasihan sama mereka siapa, Ma?" Papa nggak ngerti. "Pa, ingat nggak 5 tahun lalu Mama pernah cerita nolongin wanita pingsan pas mau ke pasar? Yang Mama bawa ke rumah sakit itu?" "Iya, kan kata dokter wanita itu hamil. Dan tadi Mama ketemu sama wanita itu lagi di pasar. Dan tahu nggak anaknya sudah besar, kembar lagi." Jadi suara anak kecil yang Papa dengar tadi itu anaknya wanita itu? "Iya Pa, Mama ajak mereka beli baju di mall karena lihat baju mereka udah nggak layak banget Pa. Dan Papa tahu nggak, kedua bocah kembar itu tadi dituduh mencuri di pasar, padahal mereka cuma mungut botol bekas saja." "Siapa yang menuduh mereka mencuri?" "Penjual sayur Pa. Terus di mana mereka sekarang?" "Udah Mama antar pulang, selama ini mereka tinggal di kolong jembatan Pa. Tempat tinggal mereka juga cuma terbuat dari kardus bekas. Mama jadi nggak tega lihat mereka. Apalagi si kembar Pa, mereka masih terlalu kecil." Tuan Hardi bisa melihat wajah sedih sang istri. Tidak biasanya Nyonya Aleta sesedih seperti sekarang ini. "Nanti besok kita lihat mereka lagi." Papa jadi penasaran dengan anak kembar itu yang udah bikin Mama sesedih ini. Papa kalau lihat pasti bakalan kasihan juga Pa. Terdengar bunyi telepon. "Telepon dari siapa Pa?" "Dari Hendra Mah." Papa angkat telepon dulu. "Iya, Mama juga mau ke kamar Pa, mau mandi gerah." Tuan Hardi segera mengangkat telepon dari orang yang ia suruh itu, dan tak lama berselang suara Hendra terdengar dari seberang sana. "Halo Hen, bagaimana kau sudah menemukan sesuatu?" "Sudah Tuan, semua informasi sudah ada di tangan saya. Saya akan segera ke rumah Tuan." "Baik, saya tunggu di rumah," ucap Tuan Hardi, lalu mematikan sambungan teleponnya. Tak berselang lama Hendra tiba di rumah besar milik keluarga Mahendra. Pria itu langsung dipersilahkan masuk oleh pelayan. "Tuan," sapa Hendra, "kita bicara di ruangan kerja saya." "Baik Tuan." Hendra mengikuti Tuan Hardi dari belakang. Tiba di ruang kerja Tuan Hardi berada di lantai 2. Hendra dipersilakan duduk di salah satu sofa. "Langsung saja Hen, informasi apa yang kamu dapat dari kejadian 5 tahun lalu?" "Tuan Raka menikah dengan Nona Nabila, atau biasa dipanggil Bila Tuan. Saat Tuan terbaring koma, sesuatu telah terjadi Tuan, di mana Tuan Raka keracunan dan langsung dibawa lari ke rumah sakit. Dan penyebabnya Tuan Raka keracunan adalah istrinya sendiri Nona Bila. Tapi dari informasi yang saya dapat dari rumah sakit, di sini keracunan itu hanya sandiwara Tuan," jelas Hendra. "Cuma sandiwara?" "Benar Tuan. Lalu bagaimana dengan Raka bisa sembuh dari buta dan lumpuh?" "Kalau soal itu semua hanya sandiwara Tuan. Tuan Raka sengaja melakukan semua itu karena sesuatu. Aku masih belum paham kenapa Raka sampai melakukan semua itu. Dalam informasi yang saya dapat, setelah keracunan itu Tuan Raka dinyatakan meninggal dunia Tuan, dan Nona Bila dipenjara karena dituduh meracuni suaminya sendiri."
Apa Tuan mengingat Bu Nadine dan Pak Randy? Siapa mereka? Bu Nadine adalah istri kedua Tuan dan Randy adalah anak tiri Tuan Hardy. Saya tidak mengingat mereka. Setelah sebulan berlalu, Tuan Raka tiba-tiba kembali dan menggemparkan semua karyawan perusahaan Mahendra. Dan pada saat itu juga, Bu Nadine dan anaknya ingin mengambil alih perusahaan Mahendra, tapi gagal karena Tuan Raka tiba-tiba kembali. Ingin mengambil alih perusahaan? Benar Tuan, itu berarti Raka melakukan semua itu pasti ada sesuatu, ucap Tuan Hardy dalam hati. Dan semenjak baliknya Tuan Raka, Bu Nadine dan Randy dilaporkan polisi dan saat ini mereka sedang mendekam dalam penjara Tuan. Saya tidak tahu pasti apa penyebab semua itu, tapi saya yakin banget kalau hanya Tuan Raka yang mengetahui semua itu. Terus bagaimana dengan istrinya Raka? Setelah Bu Nadine dan anaknya dijebloskan ke penjara oleh Tuan Raka, Nona Bila dinyatakan bebas dan Tuan Raka juga meminta berpisah dengan istrinya Tuan. Apa yang sudah Raka sembunyikan dariku, ucap Tuan Hardy dalam hati. Terima kasih atas informasinya yang sudah kamu dapatkan. Nanti biarkan saya sendiri yang akan menanyakan semua ini pada Raka. Baik Tuan, ada apa ya? Papa minta kita pulang cepat, ucap Raka. Saat ini ia dan Faisal sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Mungkin saja ada hal penting bos. Raka terlihat hanya mengangguk pelan. Dan tak berselang lama mobil yang dikendarai oleh Faisal memasuki gerbang rumah besar bak istana itu. Kedua pria itu turun dari mobil dan langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Raka dan Faisal melihat Tuan Hardy dan Nyonya Aleta sedang mengobrol di ruang tengah. "Pa, Ma," sapa Raka. Tuan Hardy menatap sang putra dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kita ngobrol di ruangan kerja Papa, kamu juga ikut Sal," ucap Tuan Hardy beranjak dari duduknya. "Pa, pelan-pelan saja." Tuan Hardy melihat sang istri dan mengangguk pelan. Tuan Hardy belum mengatakan pada sang istri kalau putra mereka pernah menikah dulu. Hanya menanyakan tentang Raka saat kembali dari Amerika 5 tahun lalu. Duduk. Raka dan Faisal saling tatap, keduanya seperti tersangka yang ketahuan berbuat kejahatan. Dan dengan patuh kedua pria itu duduk di sofa yang ada di ruangan itu. "Raka, di mana istrimu?" Pertanyaan Tuan Hardy membuat Raka kaget. "Papa udah ingat semuanya." "Gak penting Papa ingat semuanya. Yang Papa tanya di mana istri kamu Bila?" tanya Tuan Hardy lagi. "Kami sudah berpisah Pa, 5 tahun yang lalu," jawab Raka jujur. "Lalu untuk apa kamu meminta Papa untuk mencarikan calon istri untuk kamu?" "Raka punya alasan dengan semua itu Pa." "Alasan apa? Kamu juga berpura-pura keracunan dan masuk rumah sakit dan bikin skenario seolah-olah kamu meninggal dan istri kamu di penjara karena rencana kamu itu." Tuan Hardy menatap putranya dengan tajam. "Maafkan Raka Pa. Raka tahu Raka salah karena sudah melibatkan orang yang gak tahu apa-apa. Raka melakukan semua ini agar bisa membongkar kejahatan Nadine dan Randy Pa." "Kejahatan apa?" "Yang membuat Raka celaka di Amerika adalah mereka. Mereka sengaja ingin menyingkirkan Raka agar Randy bisa menggantikan posisi Raka di perusahaan. Tapi mereka gagal dan Raka menyamar setelah kembali ke sini jadi pria buta dan lumpuh agar mereka tahunya dari kecelakaan yang terjadi Raka mengalami buta dan lumpuh." Jelas Raka. "Yang bikin Papa celaka adalah mereka juga." "Apa?" Tuan Hardy langsung mengingat kejadian sebelum ia kecelakaan, di mana mobil mewah tiba-tiba remnya blong. "Mereka juga ingin Papa tiada
karena ingin menguasai semua harta kekayaan milik kita. Dan mereka juga mencoba menyingkirkan Raka dengan mencampurkan racun ke teh yang Raka minta dari pelayan, dan yang membawakan teh itu adalah Bila. Ucap Raka mengingat kejadian 5 tahun lalu. Berarti Bila hanya dijebak agar mereka tidak terlihat bersalah. Iya, Pak. Raka menceritakan semua rencananya pada sang papa dari awal ia kembali dari Amerika sampai minta dicarikan calon istri. Tapi kamu gak harus pisah juga sama istri kamu. Kasihan dia, Raka. Raka diam tak menyahut sama sekali. Raka juga tahu kalau ia sudah sangat jahat pada Bila. Bagaimanakah nasib Bila dan kedua anak kembarnya? Apakah mereka akan segera bertemu dengan Raka, atau nasib masih mempermainkan kehidupan mereka? Kita saksikan di episode selanjutnya. Bye-bye.